Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari satu Iqbal Khairul Mutakin, yang kedua itu saya sendiri Himatul Abidah, dan yang ketiga Naila Iza. Kami dari kelas Biokimia PK 5D dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmania. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai biomolekul dan metabolisme protein. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang pertama itu terdiri dari 2 subbab. Yang pertama itu mengenai jenis dan sifat biomolekul, kemudian yang B jenis dan fungsi protein. Kemudian pokok bahasan yang kedua itu juga terdiri dari 2 subbab. Yang pertama itu struktur protein dan yang kedua transaminasi dan deaminasi serta siklus alanin. Untuk pokok bahasan yang ketiga itu mengenai keterkaitan proses metabolisme protein, yaitu siklus alanin degradasi. Pokok pembahasan 1. A. Jenis dan sifat biomolekul. Tinjauan protein dalam Islam. Protein secara etimologi dikenal dengan protos, yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti paling utama. Segala macam kegiatan yang dilakukan manusia selalu memiliki keterkaitan dengan protein. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein yang bersumber dari hewan yang disebut protein hewani dan protein yang bersumber dari tumbuhan yang disebut protein nabati. Mengenai bahan makanan hewani dari darat, Al-Quran memberikan petunjuk melalui Quran surat Al-Mu'minun ayat 79, yang artinya, Allah yang menjadikan hewan-hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan. Mengenai bahan makanan nabati dari darat, Al-Quran memberikan petunjuk melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 61, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayur, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Jenis dan sifat asam amino. Protein adalah polimer dari asam amino. Semua organisme menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit membangun suatu molekul protein. Ke-20 asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat pada protein alami. Ke-20 asam amino ini adalah alpha amino acid. 19 dari 20 asam amino yang umumnya diisolasi dari protein alami mempunyai struktur umum yang sama dengan amina primer pada alfa karbon. Asam amino lainnya adalah prolin yang merupakan amina sekunder. Asam amino pun dapat dikelompokkan berdasarkan gugus rantai sampingnya, yaitu A. 7 asam amino mempunyai gugus R alipatik nonpolar. B. 3 asam amino mempunyai gugus R aromatik. C. 5 asam amino mempunyai gugus R tidak bermuatan polar. D. 3 asam amino mempunyai gugus R bermuatan positif. E. 2 asam amino mempunyai gugus R bermuatan negatif. Berikut adalah gambar pertama itu struktur asam amino kecuali prolin, dan gambar 2 adalah struktur asam amino. Pembahasan pertama yang kedua yaitu jenis dan fungsi protein. Protein fibrous dan globular. 1. Protein fibrous, keratin dan kolagen. Keratin. Keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan Nah, selanjutnya kita memasuki pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai struktur protein, transaminasi dan deaminasi, serta siklus alanin. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai struktur protein.
kita akan membahas mengenai tingkatan struktur protein. Nah, struktur protein sendiri itu tersusun atas 4 tingkatan. Yang pertama yaitu struktur primer, hanya urutan asam amino dalam rantai polipeptida dan letak suatu jembatan sulfit dalam rantai protein. Struktur primer diselenggarakan oleh ikatan-ikatan peptida yang kovalen. Pada protein, gugus karboksil alfa asam amino terikat pada gugus amino alfa asam amino lain dengan ikatan peptida atau bisa juga disebut dengan ikatan amida. Pada pembentukan suatu dipeptida dari dua asam amino terjadi pengeluaran satu molekul air. Kemudian yang kedua yaitu mengenai struktur sekunder. Nah, banyaknya struktur heliks alfa atau lembaran berlipat beta yang beraturan dan berhubungan dengan struktur protein secara keseluruhan diselenggarakan oleh ikatan-ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dengan nitrogen amida dari rantai polipeptida. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linier. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tersier, mengacu pada cara rantai protein dalam protein globular yang dilekukan dan dilipat untuk membentuk struktur tiga dimensi secara menyeluruh. Struktur tersier diselenggarakan oleh interaksi antara gugus R asam amino. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan-ikatan disulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidaklah terlalu jelas. Perbedaannya itu hanya sedikit saja. Kemudian yang keempat yaitu struktur kuartener, penyusun protomer dalam protein oligomerik. Nah, struktur protein itu berkisar dari ukuran puluhan hingga ribuan asam amino. Berdasarkan besarnya, protein termasuk ke dalam nanopartikel atau ukurannya itu 1 sampai 100 nanometer. Jumlah protein juga dapat berkumpul menjadi struktur yang sangat besar. Nah, misalnya mikrofilamen yang terdiri dari ribuan molekul protein yang disebut aktin. Protein umumnya dapat mengalami perubahan struktur reversibel dalam menjalankan fungsi biologinya. Struktur alternatif dari sebuah protein yang sama disebut sebagai isomer konformasi atau konfomer. Dan perubahan dari satu konfomer ke konfomer lain disebut perubahan konformasi. Kemudian mengenai jenis-jenis struktur protein. Nah, jenis struktur protein secara umum dibagi menjadi 3 kelas struktural, yaitu yang pertama protein globural, dilipat dan digulung secara kompak. Hampir semuanya larut dalam air dan kebanyakan ialah enzim. Kemudian yang kedua yaitu protein berserat atau lebih berserabut atau memanjang dan sering memiliki peran struktural. Kolagen dan elastin adalah komponen penting dari jaringan ikat seperti tulang rawan, keratin. Keratin ini ditemukan di struktur keras atau berserabut seperti rambut dan kuku. Kemudian yang ketiga yaitu protein membran. Nah, protein membran ini sering berfungsi sebagai reseptor atau menyediakan saluran untuk polar atau bermuatan molekul. Nah, protein yang berasosiasi dengan permukaan membran itu biasanya melalui interaksi muatan-muatan non-kovalen, disebut sebagai periferal. Di mana periferal ini merupakan protein dalam interior hidrofobik membran atau yang permukaannya itu umumnya terdiri dari hidrofobik asam amino. Nah, disebut itu integral.
Protein integral seringkali eh, transmembran atau dapat menjangkau membran. Contohnya adalah reseptor dan saluran. Protein seperti itu umumnya itu bersifat amfipatik atau mereka memiliki daerah hidrofilik dan hidrofobik yang membantu mengorientasikan molekul melintasi membran. Nah, selanjutnya kita memasuki materi mengenai transaminasi dan deaminasi. Nah, dalam katabolisme ini, asam amino glutamat dan glutamin berperan penting. Gugus amino dari asam amino akan dialihkan ke alfa ketoglutamat membentuk glutamat atau terjadi di sitosol. Nah, selanjutnya glutamat akan diangkut ke mitokondria dan gugus amino dilepaskan. Nah, yang dilepaskan itu berupa NH4. Nah, atau amonia. Kelebihan amonia jaringan lain akan diubah menjadi glutamin lalu diangkat ke mitokondria hepar. Nah, kelebihan gugus amino di jaringan otot dialihkan ke pirufat karena pirufat berubah menjadi alanin yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk dilepaskan gugus NH4-nya. Nah, manusia merupakan makhluk ureotelik. Nah, ureotelik itu sendiri itu maksudnya manusia itu dapat mengubah nitrogen yaitu nitrogen asam amino menjadi urea yang tidak toksik dan mudah larut dalam air. Nah, biosintesis urea itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu transminasi, yang kedua deaminasi oksidatif, yang ketiga itu pengangkutan amonia, yang keempat reaksi siklus urea. Nah, asam-asam amino yang telah kehilangan gugus aminonya, kerangka karbonnya akan mengikuti siklus gluconeogenesis. Nah, asam-asam amino yang eh, kerangka karbonnya itu mengikuti siklus gluconeogenesis itu disebut sebagai asam amino glukogenik. Nah, transaminasi itu sendiri itu adalah pemindahan gugus asam alfa amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase. Enzim ini mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat. Reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim transaminase ini mempunyai konstanta keseimbangan 1,0. Karenanya reaksinya itu bersifat bolak-balik. Nah, gugus prostetik piridoksal fosfat ini berfungsi sebagai pengangkut sementara ataupun intermediate karir bagi gugus amino pada situs aktif transaminase. Nah, senyawa ini mengalami transformasi antara bentuk aldehid atau piridoksal fosfat tadi yang dapat menerima gugus amino dengan bentuknya transaminasinya, yaitu piridoksamin fosfat. Nah, pada reaksi transminasi ini, gugus amino alfa dari asam amino dialihkan ke asam ketoalfa glutarat. Hasilnya adalah asam ketoalfa glutarat akan mendapat gugus amino menjadi L-glutamat. Sedangkan asam amino yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam ketoalfa yang bersesuaian. Keadaan sama juga terjadi pada transaminasi gugus amino dari alanin ke alfa ketoglutarat. Reaksi ini menghasilkan L-glutamat dan pirufat. Setiap enzim transaminase bersifat spesifik untuk satu pasangan asam alfa amino dan asam alfa keto. Reaksi transaminase itu terbukti terjadi hampir pada semua asam amino kecuali lisin, treonin, prolin, dan hidroksiprolin. Tujuan utama dari reaksi transaminase itu adalah untuk
mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa, yaitu glutamat. Dari glutamat itu menghasilkan amonia. Nah, reaksi transaminasi asam alfa amino menghasilkan glutamat. Reaksi ini terjadi di sitosol. Selanjutnya, L-glutamat tersebut akan diangkut menuju ke mitokondria dan di sini akan mengalami deaminasi oksidatif, di mana akan menghasilkan asam alfa keto dan amonia. Reaksinya ini dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Enzim ini hanya terdapat pada matriks mitokondria dan tidak ada ataupun tidak ditemukan di tempat yang lain. Untuk bekerjanya, enzim ini memerlukan NAD atau NADP sebagai penerima ekivalen reduksi. Kerja kombinasi antara aminotransferase dan glutamat dehidrogenase itu disebut sebagai transdeaminase. Kemudian kita memasuki materi mengenai siklus alanin. Nah, alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya itu oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma. Kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin transaminase atau ALT dan aspartat transminase atau AST digunakan sebagai penanda klinis dari kerusakan jaringan. Dalam hati, ALT mentransfer amonia ke ketoglutarat dan mengenai atau meregenerasi pirufat. Pirufat kemudian dapat dialihkan ke gluconeogenesis. Proses ini disebut dengan glukosa ataupun disebut dengan siklus glukosa alanin. Nah, fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati. Ada aminotransferase spesifik untuk semua amino kecuali treonin dan lisin. Nah, ini merupakan gambar dari siklus alanin. Nah, kemudian untuk review jurnal, jurnal yang saya review itu mengenai struktur protein yang berjudul Glutaminase and Glutamin Synthase Activities in Human Cirrhotic Liver and Hepatocellular Carcinoma. Nah, glutamin sintase dikodekan oleh gen GLUL adalah enzim yang mengubah glutamat dan amonia menjadi glutamin. Ini diekspresikan oleh sel-sel endotel, tetapi secara mengejutkan menunjukkan aktivitas sintesis glutamin yang dapat diabaikan dalam sel-sel ini pada tingkat glutamin fisiologis. Di sini kami menunjukkan pada tikus bahwa penghapusan genetik GLUL dalam sel endotel merusak pertumbuhan pembuluh darah selama perkembangan vaskular. Sedangkan blokade farmakologis glutamin sintase menekan angiogenesis pada penyakit kulit okular dan inflamasi sementara hanya memengaruhi minimal sel endotel diam dewasa yang sehat. Ini bergantung pada penghambatan migrasi sel endotel tetapi tidak proliferasi. Amida, glutamin, dan asparagin mudah dihidrolisis menjadi asamnya masing-masing dan dengan demikian dapat salah diidentifikasi dalam penentuan urutan asam amino. Hasilnya dapat diperiksa dengan memasukkan polipeptida utuh ke hidrolisis parsial oleh enzim proteolitik di bawah kondisi yang paling ringan untuk meminimalkan hidrolisis dari setiap amida yang ada, dan kemudian dengan cepat menyelidiki fragmen peptida untuk keberadaan amida. Glutamin sintetase menggunakan amonia yang dihasilkan oleh reduksi nitrat.
degradasi asam amino, dan fotorespirasi. Amida glutamat adalah sumber nitrogen untuk sintesis metabolit jalur glutamin. Glutamat mengikat di bagian bawah situs aktif. Bagian tengah bifunel berisi dua tempat di mana kation divalen mengikat Mn2+ atau Mg+2. Nah, satu situs pengikatan kation terlibat dalam transfer fosforil ATP ke glutamat. Sedangkan situs kedua menstabilkan GS aktif dan membantu pengikatan glutamat. Pada jurnal yang akan direview saat ini menunjukkan bahwa perubahan morfologi terjadi pada peningkatan ekspresi GS di daerah glutametergik atau adaptasi lain yang mengurangi tingkat glutamat dan amonia yang tinggi. Glutamin sintetase dan aktivitas glutamin dalam jaringan hati, sirois manusia, dan karsinoma hepatoseluler ditentukan untuk perbandingan dengan jaringan hati normal. Pada karsinoma hepatoseluler, aktivitas glutamin sintetase kira-kira sepertiga dari aktivitas hati normal, sedangkan tidak ada perubahan terdeteksi dalam aktivitas enzim yang diamati pada sirois hati. Aktivitas glutaminase yang bergantung pada fosfat dan tidak bergantung pada fosfat masing-masing meningkat sekitar 20 kali lipat dan 6 kali lipat baik pada karsinoma maupun sirois hati dibandingkan dengan yang berasal dari hati normal. Uji oksipolarografi menunjukkan bahwa laju oksidasi glutamin pada tumor dan sirois mitokondria hati itu sekitar 5 kali lipat lebih tinggi daripada mitokondria hati. Tingkat oksidasi glutamat di mitokondria hati sebanding dengan di hati sirois dan mitokondria tumor. Oksidasi glutamin dihambat oleh inkubasi mitokondria, di mana inkubasi mitokondria sebelumnya dengan norleusin 6 deoxy-S-oxo-L yang menghambat mitokondria glutaminase. Hasil ini menunjukkan bahwa produk hidrolisis glutamin, glutamat dikatabolisme dengan tumor dan mitokondria hati sirois untuk memasok ATP. Dalam mitokondria hati dan sirois hati, glutamat dioksidasi melalui jalur transaminasi dan deaminasi. Di sisi lain, oksidasi glutamat dimulai secara istimewa melalui jalur transaminasi di mitokondria tumor. Nah, glutamin sintetase bertindak seperti komputer molekul kecil, memantau jumlah molekul kaya nitrogen. Glutamin ini bersifat mengawasi kadar asam amino seperti glisin, alanin, histidin, dan triptofan, serta kadar nukleotida seperti AMP dan CTP. Jika terlalu banyak dari salah satu molekul ini dibuat, glutamin sintetase merasakan ini dan sedikit memperlambat produksi. Tetapi ketika kadar semua nukleotida dan asam amino ini meningkat, bersama-sama mereka semakin memperlambat glutamin sintetase. Enzim terhenti ketika pasokan yang dibutuhkan telah memenuhi syarat. Karena regulasi glutamin sintetase itu bergantung pada komunikasi antar subunit. Subunit terikat erat satu sama lain. Ujung setiap rantai melilit ke tengah subunit sehingga tetangga di cincin yang berlawanan. Perhatikan bagaimana subunit itu berwarna merah menyembul ke subunit biru. Urutan-urutan jumlah dan identifikasi kimia asam amino dalam protein menentukan struktur protein serta bagaimana protein berfungsi. Itulah mengapa penting untuk memahami sifat kimia asam amino sebelum kita dapat memahami perilaku protein. Sama seperti masing-masing bahan dalam resep yang mengarah pada karakteristik yang berbeda,
dari apa yang akhirnya muncul di meja makan. Asam amino memberikan kontribusi sifat pada protein. Dalam percobaannya, biasanya tidak dapat mengganti satu asam amino dalam protein dengan yang lain, karena dapat mempengaruhi proses dan produk akhir yang dihasilkan akan berbeda. Lainnya termasuk faktor pelepas tirotropin yang menginduksi pelepasan atau produksi biokimia, eh, yaitu tirotropin dalam kasus ini. Hormon faktor pelepas tirotropin adalah tripeptida yang mengandung glutamin atau dimodifikasi, histidin dan prolin yang dimodifikasi. Faktor lainnya adalah faktor penghambat pelepasan hormon pertumbuhan yang menghambat pelepasan atau produksi suatu spesies kimia. Bersama-sama jenis hormon ini menyediakan mekanisme untuk memulai dan menghentikan suatu tindakan. Idenya adalah untuk mempertahankan kontrol biokimia yang ketat dari proses biokimia seperti pertumbuhan. Biosintesis pirimidin mengikuti jalur yang berbeda dari sintesis purin. Dalam hal ini, sintesis basa terjadi sebelum menempel pada ribosa. Sintesis cincin membutuhkan ion bikarbonat, asam aspartat, dan amonia. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan amino secara langsung, biasanya berasal dari hidrolisis rantai samping glutamin. Hidrolisis protein menghasilkan asam amino yang terpisah. Dimungkinkan untuk mendaur ulang asam amino ini menggunakannya dalam sintesis asam amino lain atau menghasilkan energi darinya. Melalui transaminasi dimungkinkan untuk mentransfer gugus amino dari asam amino apapun. Namun itu selain lisin, prolin, dan trenoin dan asam keto. Kategori umum enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah transaminase. Nah, adapun kesimpulan antara materi yang sudah saya paparkan dengan jurnal yang sudah saya review itu adalah asam amino glutamat dan glutamin berperan penting dalam metabolisme, di mana asam glutamat akan diangkut ke mitokondria dan asam amino akan dilepaskan. Yang dilepaskan itu berupa amonia atau NH4. Nah, amonia akan diubah menjadi glutamin lalu diangkat ke hepar. Amida, glutamin, dan asparagin itu mudah dihidrolisis menjadi asamnya masing-masing penentuan urutan asam aminonya. Nah, enzim aminotransferase memindahkan amin ke alfa keto menghasilkan glutamat ke oksaloasetat menghasilkan aspartat. Kemudian terjadi pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion-ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Baik, selanjutnya yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Ada 3 kemungkinan mekanisme pengubahan protein, yaitu yang pertama sel-sel mati lalu komponen mengalami proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru. Yang kedua, masing-masing mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru tanpa ada sel yang mati. Yang ketiga, protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein baru. Degradasi protein atau katabolisme terjadi dalam 2 tahap, yaitu protein mengalami modifikasi oksidatif untuk menghilangkan aktivitas enzimatis. Terus yang kedua, penyerangan protease, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengkatalis degradasi protein. Protein yang terdapat di dalam sel dan makanan didegradasi menjadi monomer penyusunnya atau asam amino,
oleh enzim protease yang khas. Nah, katabolisme protein berlangsung di dalam lambung. Di tempat ini, protease khas atau pepsin mendegradasi protein dengan memutuskan ikatan peptida yang ada di sisi NH2 bebas dari asam amino aromatik, hidrofobik, atau dikarboksilat. Lalu di dalam usus, protein juga didegradasi oleh protease khas seperti tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan elastase. Hasil pemecahan ini yaitu bagian-bagian kecil polipeptida. Selanjutnya, senyawa ini dipecah kembali oleh aktivitas aminopeptidase menjadi asam-asam amino bebas. Produk ini kemudian melalui dinding usus halus masuk ke dalam aliran darah menuju ke berbagai organ termasuk ke dalam sel. Degradasi asam amino protein menghasilkan limbah nitrogen berupa amonia. Senyawa ini bersifat racun bagi organisme tertentu. Agar tidak beracun, biasanya gugus amino diekskresi dari tubuh dalam bentuk urea, yaitu suatu senyawa yang larut dalam air bersifat non-toksik sebagai bentuk ekskresi nitrogen. Selanjutnya, degradasi protein ransum basal yang disuplementasi undegraded dietary protein dan protein rumen degradable protein secara in vitro. Ruminansia pada kondisi fisiologis tertentu membutuhkan suplai protein tinggi asal pakan yang tidak terdegradasi di dalam rumen. Nah, umumnya menggunakan bungkil kedelai karena mempunyai kestabilan asam amino yang tinggi. Agar tidak mudah terdegradasi di dalam rumen, dapat diproteksi dengan tanin kondensasi atau TEK. Hambatan proteksi dengan tanin kondensasi dalam jumlah rendah maupun tinggi dalam pakan sebagai sumber UDP menurunkan konsentrasi amonia secara in vitro maupun sintesis protein mikroba secara in sako dan degradasi serat di dalam rumen. Nah, pemberian non-protein nitrogen atau NPN sebagai sumber RDP terutama urea dapat menyediakan amonia, namun urea cepat terhidrolisis oleh urease yang diproduksi mikroba rumen menjadi amonia. Penghambatan kecepatan hidrolisis urea dapat dilakukan dengan zeolit, sehingga hidrolisis urea lebih lambat di dalam rumen. Nah, sinkronisasi urea lepas lambat dengan degradasi karbohidrat akan meningkatkan efisiensi penggunaan NPN menjadi protein mikroba rumen. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas pengikatan urea zeolit dalam pakan ternak ruminansia yang mengandung bukil kedelai terproteksi tanin kondensasi. Apakah benar-benar perlepasan amonia yang lebih lambat dalam rumen yang dapat mendukung sinkronisasi antara N dan energi yang tersedia untuk sintetis mikroba. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efek suplementasi UDP dan RDP pada imbangan berbeda berdasarkan degradasi bahan kering atau BK dan protein kasar atau PK di rumen, parameter cairan rumen atau pH dan NH3 dan protein mikroba secara in vitro. Hasil dari penelitian ini yaitu konsentrasi amonia di dalam rumen dapat digunakan sebagai indikator hidrolisis urea zeolit atau bungkil kedelai terproteksi oleh mikroba rumen. Inkubasi urea zeolit dan bungkil kedelai proteksi dalam cairan rumen selama 48 jam, menunjukkan selama 12 jam inkubasi urea zeolit terhidrolisis 50%. Berbeda dengan bungkil kedelai yang diproteksi proteinnya tidak mudah terhidrolisis di dalam rumen setelah 2 jam inkubasi. Terbentuknya kompleks tanin protein memungkinkan tanin kondensasi berpengaruh langsung menghambat aktivitas enzim ekstraseluler mikroba proteolitik. Suplementasi bungkil kedelai terproteksi dan urea zeolit sebagai sumber UDP dan RDP pada level yang berbeda dalam ransum basal menunjukkan pengaruh sangat nyata yaitu P kurang dari 0,01 terhadap degradasi BK dan PK di dalam rumen. Konsentrasi amonia dan pH cairan rumen, protein mikroba, degradasi PK dalam pepsin HCl secara in vitro. Nilai pH cairan rumen pada ransum basal yang disuplementasi UDP-RDP lebih tinggi dibanding ransum basal kontrol. Nah, peningkatan nilai pH ini sendiri karena
Suplementasi RDP berupa urea zeolit pada semua perlakuan rata-rata pH 7,72 kurang lebih 0,16 masih mendukung untuk pertumbuhan mikroba rumen. Lambatnya hidrolisis urea zeolit berdampak meningkatnya konsentrasi amonia cairan rumen pada ransum basal yang disuplementasi UDP-RDP dibanding ransum kontrol. Namun, konsentrasi amonia cairan rumen pada ransum basal ini yang disuplementasi UDP-RDP menurun dan sama dengan ransum kontrol. Menurut Owens dan Bergen 1983, bila cairan rumen pH di atas 8 dan konsentrasi amonia di atas 100 mg per dl sebagai indikator keracunan urea karena aktivitas urease mikroba rumen terganggu. Suplementasi UDP-RDP pada semua imbangan pada ransum basal menunjukkan protein mikrobanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa suplementasi RDP berupa urea zeolit, pelepasan ureanya di dalam rumen lambat sehingga mampu menyediakan amonia untuk sintesis protein mikroba. Nah, tanin kondensasi dalam memproteksi protein bungkil kedelai efektif sehingga menghambat degradasi protein tanpa mengganggu aktivitas mikroba rumen. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Tiemann et al. 2010 bahwa tanin kondensasi kaliandra sangat efektif untuk melindungi protein bungkil kedelai dari degradasi mikroba rumen dan mempunyai kelarutan tinggi dalam pepsin HCl. Degradasi protein dalam pepsin HCl menggambarkan degradasi protein pasca rumen berasal protein bahan pakan yang lolos degradasi rumen dan protein mikroba rumen. Ketersediaan protein yang larut dalam pepsin HCl tertinggi pada suplementasi UDP-RDP imbangan 2/1 dan 3/1. Peningkatan protein yang larut dalam pepsin HCl sejalan dengan menurunnya degradasi BK dan PK di dalam rumen. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu suplementasi UDP dalam ransum ruminansia dalam menyediakan protein di pasca rumen perlu diimbangi dengan RDP lepas lambat untuk mengoptimalkan sintesis protein mikroba. Selanjutnya yaitu metabolisme protein dan asam amino. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus, dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino. Nah, sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari saluran pencernaan. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino, kemudian masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah, asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan. Di dalam sel, asam amino disimpan dalam bentuk protein dengan menggunakan enzim. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengolah protein. Perubahan kimia dalam proses pencernaan dilakukan dengan berbantuan enzim-enzim saluran pencernaan yang mengkatalis hidrolisis protein menjadi asam amino. Protein di dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus, dikatabolisme menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah. Nah, dari dalam darah dibawa ke hati, jadi asam amino di dalam hati ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan di dalam hati intrasel dan sebagian dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa ke sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, setelah masuk ke jaringan tubuh, asam amino ini masuk ke sel-sel tubuh. Nah, di sebagiannya lagi tetap di dalam hati intrasel sebagai cadangan protein dalam tubuh. Asam amino juga berfungsi membentuk senyawa N lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Apabila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan, maka asam amino diubah menjadi asam keto. Proses perubahan tersebut terjadi dalam siklus asam nitrat atau diubah menjadi urea. Asam amino yang dibuat di dalam hati atau dihasilkan dari proses katabolisme protein di dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk proses anabolisme dan katabolisme terjadi di dalam hati dan jaringan. Asam amino yang terdapat di dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus,
hasil katabolisme protein dalam sel, dan hasil anabolisme asam amino dalam sel. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.